Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'du, jamaah kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada pagi hari Jumat yang penuh berkah ini untuk kita kembali dapat bermajlis dengan tujuan untuk belajar, memahami, mendalami daripada ajaran agama kita yang mulia ini, khususnya yang terkait dengan masalah tata cara melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam hal ini kita mempelajari fikhu asy-Syafi'i, itu fikih yang bermadzhab Syafi'i, agar kita dapat bertoleransi dan saling memahami ketika menemukan ada perbedaan-perbedaan dalam hal pelaksanaan ibadah, dan kita tidak mudah untuk menyalahkan karena berbedanya tata cara kita melaksanakan suatu amalan ibadah. Kita masuk pada bab sujud sahwi, yaitu sujud sahwi. Sujud ya berarti bersujud, sahwi artinya lupa. Jadi sujud di dalam sholat karena sebab lupa. Ta'rifus sahwi, pengertian sahwi. Lughatan huwa nisyanu syai'i wal ghaflatu anhu wa dhahabul qalbi anhu ila ghairihi. Secara bahasa, sahwi itu artinya melupakan sesuatu, wal ghaflatu anhu, dan lalai darinya, wa dhahabul qalbi anhu, hilangnya hati kita darinya. Artinya hati kita tidak lagi terfokus padanya, tapi teralihkan pada yang lain. Nah, itulah makna dari sahwi. Ada 3: lupa, lalai, dan hilangnya fokus. Hilangnya fokus pada sesuatu. Namun kadang-kadang ya, hilangnya fokus kita itu kadang banyak, kadang sedikit ya. Contoh, kalau kita sholat berdiri, di saat berdiri fokusnya hilang ya, tapi kan tidak sampai meninggalkan sesuatu ya, artinya tidak sampai pergi berjalan kan, meninggalkan sholat ya, tetap aja berdiri ya. Kalau seperti itu ya tidaklah tidak ada yang ditinggal, hanya tidak sempurna saja. Istilahan, secara istilah, huwa khaladun yuqi'uhul musalli fi salati, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh orang yang salat dalam salatnya.
wa yakunu sujudu fi akhir salati jawaran lidzalikal khalal. Kemudian sujud di akhir salat menjadi pengganti, penutup dari kekurangan yang ditinggal itu. Jadi ada sesuatu yang kurang yang kita tinggalkan dalam salat, lalu kemudian ditutupi dengan sujud di akhir salat. Sujud di akhir salat itulah yang disebut dengan sujud sahwi. Sujud sebagai penutup dari kekurangan yang ditinggal di dalam salat, agar keluar dari salat dalam keadaan salatnya tertutupi semuanya yang kurang-kurang. Nah, daliluhu, adapun dalilnya atau dasar adanya syariat sujud sahwi. Daliluhu ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-zuhra aw al-'asra fa sallama." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, yaitu salat zuhur atau salat asar. Lalu kemudian beliau salam. Artinya belum habis salat asarnya 4 rakaat, beliau sudah salam. Berarti lupa. Kalau sekiranya itu sengaja, ya salatnya nggak sah gitu kan. Ini karena lupa dan tidak mungkin Nabi SAW ya sengaja salat zuhur hanya 2 rakaat atau 3 rakaat. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, insarafa min isnataini. Nabi SAW berhenti sholat di 2 rakaat, padahal sholat zuhur atau sholat asar yang mestinya 4. Faqala lahu Dzul Yadain, lalu kemudian Dzul Yadain berkata kepada Rasulullah SAW, "Aqusiratis salatu atau aqasartas salata am nasita?" Apakah engkau mengqasar salat atau engkau lupa? Kenapa cuma 2 rakaat? Ya kan kemungkinannya bisa dikasar gitu kan, yang 4 jadi 2. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Asadaqa Dzul Yadain?" Apakah betul yang dikata oleh Dzul Yadain? Nabi sudah paham, berarti tadi cuma 2 rakaat. Betul tak dibilang itu sama Dzul Yadain? Qalu na'am. Sahabat yang lain berkata, iya betul. Fasalla isnataini ukhrayaini. Maka Nabi SAW sholat lagi 2 rakaat berikutnya, ditambah kan, kena kurang. Kemudian summa sajadataini. Kemudian Nabi SAW setelah menambah 2 rakaat berikutnya, beliau sujud 2 kali. Sujud 2 kalinya di akhir ini disebut sujud karena lupa. Dan sujud itu, sujud sahwi ini tujuannya 2. Menyempurnakan yang kurang. Yang kedua, untuk membuat syaitan sedih. Kenapa syaitan sedih? Karena dia telah berupaya semaksimal mungkin untuk membuat orang salat itu lupa. Ternyata lupanya bisa ditutupi, bisa dibayar, sehingga yang sholat itu sholatnya kembali sempurna. Ya, sudah ditinggal, wah ini oke nih, kurang sholatnya. Ternyata ada sujud sahwi untuk menutupi yang tertinggal atau yang terlupa tadi. Akhirnya syaitan kembali rugi kan? Ya, mendingan saya nggak ganggu lah, ya kan? Jadi seperti itu. Makanya nanti ada sujud sahwi dilakukan sebelum salam, dan ada sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ini semua sujud sahwi sebelum salam. Semua sujud sahwi sebelum salam untuk mazhab Syafi'i. Untuk mazhab Imam Abu Hanifah semua sujud sahwi setelah salam. Itu Imam Abu Hanifah. Nah, nanti mungkin kita sudah pernah belajar tentang sujud sahwi, tiba-tiba
ini mestinya sebelum salam, kok dia setelah salam? Oh, jadi langsung berpikir nampaknya dia mazhabnya mazhab Imam Abu Hanifah dia, ya kan gitu ya. Nah, jangan pula salah dia itu salah, ngotot ya kan. Mazhabnya Imam Malik beda lagi. Kalau kurang sebelum salam, kalau lebih setelah salam. Nah, itu ada perbedaan. Ya. Kalau mazhab Imam Ahmad beda lagi. Ya. Nah, ada sebelum salam, ada setelah salam. Ya, namun ya, sebelum salam itu dua, yaitu kalau meninggalkan tasyahud awal. Yang kedua, kalau ragu-ragu 3 atau 4. Lalu kemudian karena dia tidak tahu betul-betul hilang, akhirnya mengambil yang lebih sedikit. Kalau ragu-ragu, ini 3 atau 4 ya, ambil 3. Kalau dia ngambil 3 karena ragu-ragu, maka sujudnya sebelum salam. Kalau dia ambil yang yakin 3 atau 4, tapi kayaknya 4 deh, yakin saya 4 nih, ya udah setelah salam berarti. Nah, jadi itu mazhab Imam Ahmad karena ini mengambil dari apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa riwayat Nabi ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Jadi kita sebelum salam sesuai dengan yang Nabi lakukan. Ya, selainnya setelah salam. Nah, Ustaz, seandainya pas sudah tahiyatul itu loh mau salam kita baru teringat itu Ustaz. Jadi kayak ada yang lupa gitu. Itu dilakukan sebelum salam atau sesudah? Nah, tergantung yang dilupa. Nanti kita rinci di sini. Ya, kita rinci. Baik. Asbabu sujudi sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi. Kenapa saya sebutkan perbedaan pendapat itu? Karena kita akan memasuki pendapat mazhab Syafi'i ya, nah, dan mungkin sebelumnya pernah kita belajar cara yang lain. Karena mazhab Syafi'i ini semuanya sebelum salam. Dalam sholat ya, orang lupa itu berarti meninggalkan sesuatu. Kalau hanya lupa sebentar nggak apa-apa ya, hanya mengurangi khusyuk saja. Ya, contoh kita imamnya lagi baca apa gitu kan, baca surah Sajadah karena panjang, kita menghayal-hayal aja kan. Nah, itu lupa juga, tapi tidak meninggalkan suatu amal karena kita masih dalam keadaan berdiri, sadar sebelum rukuk gitu kan. Nah, bisa saja dalam sholat itu kita meninggalkan rukun, atau yang kedua yaitu ragu-ragu dalam meninggalkan rukun ya. Baik. Kemudian dalam mazhab Syafi'i meninggalkan sunnah ab'ad, namanya sunnah ab'ad. Ada kemarinnya namanya sunnah ab'ad. Tarku ruknin sahwan. Satu, meninggalkan satu rukun sholat karena lupa. Apa yang harus dilakukan kalau rukun yang ditinggal? Padahal rukun itu tak boleh ditinggal, baik lupa ataupun sengaja. Enggak ada penggantinya, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Idza tadzakkara tarka rukni minal arkan. Apabila ada seseorang yang ingat, dia ingat dalam sholatnya bahwa dia melupakan atau meninggalkan satu rukun ya, di antara rukun-rukun sholat. Ada an-niyah wa takbiratul ihram ya, kecuali selain daripada niat dan takbiratul ihram. Ini sama sekali nggak bisa dilupa ya. Kalau itu dilupa, berarti memang belum masuk sholat kan? Berarti dia walaupun rukuk sujud itu nggak sholat namanya, karena nggak masuk lewat pintunya. Pintu sholat itu niat, kemudian takbiratul ihram. Jangan sampai ini dilupa. Kalau ini dilupa berarti otomatis sholatnya harus diulang dari awal, walaupun sudah sampai di tahiyat akhir. Nah, tapi kalau selain ini yang terlupa, apa yang harus dilakukan? Qabla an ya'tiya bimithlihi. Sebelum dia melakukan rukun yang sama pada berikutnya. Kan satu rakaat itu kan sempurna sholat kan? Berdiri, baca Al-Fatihah, rukuk, kemudian berdiri kembali kan? Nah, jadi rakaat kedua ada yang samanya kan?
Ada samanya tak? Ada. Nah, kalau dia meninggalkan satu rukun di rakaat pertama, kemudian belum dia melakukan rukun yang ditinggal di rakaat kedua, jadi belum sampai ke situ. Nah, contoh ruku belum sampai ruku di rakaat kedua, dia lupa di rakaat pertama. Nah, maka ata bihi wujuban fauran, wajib dia untuk mengambil kembali secara langsung. Contoh, ada orang rakaat pertama langsung sujud. Pas sujud belum dia ingat kalau dia kok nggak rukuk gitu. Ya. Nanti naik di rakaat kedua, pas baca Al-Fatihah di rakaat kedua baru ingat. Tadi saya nggak rukuk nih. Kan belum sampai ke rukuk berikutnya kan? Baru baca Al-Fatihah. Nah, dia ingat, maka dia mesti kembali langsung rukuk. Rukuk ini dia rukuk pertama. Setelah rukuk pertama baru kemudian iktidal, baru lanjut. Lanjut. Paham ya? Kan Al-Fatihah aja ada. Yang kedua. Berarti dihitung satu rakaat. Nah, jadi dia mundur kembali. Kalau mundur kembali, kemudian Sujud gitu. jalan. Hah? Habis Mundur dihitung Kan satu mundur, dia rakaat. mundur kembali ke yang pertama. Mundurnya kemana? Mundurnya tepat pada rukuk yang dia ditinggal. Jadi rakaat kedua ini Al-Fatihah. Tadi belum rukuk saya. Langsung dia Allahu Akbar. Ini di rakaat berapa ini? Ini dianggap rakaat pertama, mundur sampai Allahu liman hamidah, baru sujud lagi, kemudian naik ke rakaat kedua. Paham ya? Baik. Wa yasjudu lis-sahwi fi akhir shalah. Kalau terjadi begini, dia melakukan dua tadi ya, mundur, kemudian nanti di akhir sholat sebelum salam dia sujud sahwi. Nah, ini mazhab Syafi'i, karena tadi mazhab Syafi'i itu kan selalu sujud sahwinya sebelum salam. Tapi saya tanya, kalau sekiranya dia kembali ke ruku kemudian lanjut lagi sampai habis, sempurna nggak sholatnya? Sempurna kan? Nggak ada yang kurang kan? Nggak ada. Dalam mazhab Hambali dia sujudnya setelah salam, kan nggak ada yang kurang. Kalau setelah salam baru sujud sahwi, maka tujuan sujud sahwinya hanya untuk membuat syaitan nangis, sedih, tidak untuk membuat sholat sempurna, karena sholatnya sudah sempurna. Nah, ini satu. Wa in lam yu'tad walam yu'taddu bima fa'alahu ba'dal matruki hatta ya'tiya bima tarakahu summa ya'ti bima ba'dahu. Dan yang sudah dilakukan tadi, yang sampai berdiri itu baca Al-Fatihah kan, itu kemudian ketika kembali ini dianggap tidak ada. Kan diulang kan? Kan diulang kembali. Berarti yang pertama itu tidak dianggap. Nah, baik. Kemudian li'anna tartiba wajibun fi af'alis shalah. Sebabnya kenapa tidak dianggap dan harus kita sujud lagi ya dua kali kan, kemudian berdiri ke rakaat kedua, karena salat itu harus tertib. Jangan maksudnya jangan cuma ketika ingat rukuk baru dulu Allah Akbar, sallallahu liman hamidah, baru lanjut dari alhamdulillahirabbil alamin rakaat kedua. Enggak bisa begitu. Ya kan? Makanya tadi saat kita kembali ke rukuk, kemudian sami Allahu liman hamidah, kemudian apa? Sujud, nanti baru naik ke rakaat kedua. Nah, jangan cuma diambil yang tertinggal aja, habis itu yang kedua lanjut, nggak bisa. Pernah ini habis doa iftitah terus lupa baca Al-Fatihah, langsung ayat pendek. Terus pas lagi baca ayat pendek kita kayaknya Al-Fatihah, baru kita balik ke Al-Fatihah. Mundur, baca Al-Fatihah, kemudian baca surah lagi setelahnya. Nah, baik. Karena ini kan artinya lupa, sudah lewat, tapi kan belum sampai ke yang berikutnya kan ini kalau dalam mazhab Syafi'i itu kalau belum sampai ke amalan yang sama yang ditinggal tadi ke rakaat kedua, masih bisa loh kembali mundur. Nah, kemudian falau tadzakara wa huwa fi rak'atil akhirah. Nah, berikutnya kalau dia ingat dan ingatnya itu di rakaat terakhir,
Rakaat terakhir berarti kan sudah lewat 1 rakaat kan? Wa qabla salam, yaitu dan dia ingatnya sebelum salam, di rakaat terakhir sebelum salam. Annahu taraka sajadatan min hadhihi raka'ah, bahwa di rakaat terakhir itu dia lupa 1 kali sujud. Apa dia lakukan? Nah, itu sebelum salam dia tanya gini. Kayaknya tadi di rakaat terakhir cuma satu sujud deh. Ya kan? Nah, kalau begini modelnya, ya, maka beliau fa innahu ya'ti biha wa yu'idu tasyahudahu. Hendak dia langsung sujud sekali lagi, kemudian tasyahudnya diulang. Ya. Paham enggak ini? Bentuk keduanya. Karena belum salam kan. Ya kan? Yang dia lupakan sujud. Kan mestinya di rakaat terakhir 2 kali sujud. Dia cuma sujud sekali, habis itu tasyahud. Setelah tasyahud sebelum salam dia ingat, nampaknya tadi cuma 1 kali sujud. Apa dia lakukan? Langsung sujud. Sujud 1 kali kan? Kemudian setelah itu Allahu Akbar, kemudian tasyahud ulang, kan harus begitu kan? Nah, kalau sudah lewat kemudian kembali, ya kemudian dikerjakan secara teratur ke depannya. Nah, Ustaz, itu kan sujud. Kalau yang dilupakannya ruku, nah ya, ini apa namanya? Oke. Berikutnya ini lengkap ini. Caranya Ahmad Syafi'i lengkap, apapun yang dilupa nanti disebut sama dia. Nah, walau taraka sajadatan min ar-rak'atil ula wa zakaraha wa huwa qa'im fi tsaniyah. Kalau katanya, ini bentuk yang ketiga. Kalau sekiranya dia lupa sujud di rakaat pertama, dia lupa sujud 1 kali. Kemudian dia ingat wa huwa qa'imun fi tsaniyah. Dia ingat di saat berdiri rakaat kedua. Fa illam yakun qad jalasa aqibaiha. Nah, ini dia. Kalau sekiranya sujudnya itu dia telah duduk setelah bangkit dari sujud pertama, dia duduk di situ hatta qama. Kalau dia belum duduk sebelum berdiri, maka jalasa summa sajada. Kalau dia kembali duduk dulu, kemudian sujud yang kedua. Paham ini maksudnya? Nah, kita kasih contoh. Contoh. Dia modelnya kan dia lupa 1 sujud di rakaat pertama. Dia ingatnya ketika berdiri di rakaat kedua. Contohnya gini, Allahu Akbar, sujud sekali gini, kemudian dia langsung berdiri gini. Rakaat kedua, ya kan? Berarti ada 2 model. Ada juga yang kedua, dia lupa begini. Dia ketika sujud begini, dia duduk dulu begini. Dia dulu sejenak begini. Langsung berdiri. Ya. Ya kan? Dia yang pertama itu meninggalkan 2. Yang kedua meninggalkan 1. Paham enggak? Enggak. Saya pernah masuk. Meninggalkan 1 itu kan dia kan mestinya setelah sujud pertama begini kan? Duduk di antara 2 sujud. Ya kan? Yang pertama tadi Allahu Akbar, meninggalkan berapa? 2. Sujud yang kedua dan duduk di antara 2 sujud. Yang kedua tadi dia gini dulu. Allahu Akbar. Nah, baru naik ke atas begini. Dia meninggalkan berapa? 1. Nah, maka beliau mengatakan di sini, kalau dia belum duduk di antara 2 sujud, fa innahu, maka dia jalasa. Nah, ketika dia berdiri di rakaat kedua begini, dia baca tadi cuma 1. Nah, kalau dia belum duduk tadi, dia harus kembali duduk begini. Rabbi pilih, kan? Kemudian sujud. Nah, ini sudah dapat kan? Baru kemudian naik. Nah, kemudian berikutnya, wa yasjudu lis-sahwi fi akhir sholati. Yang begini dia sujud sahwi di akhir salatnya nanti. Wa in kana qad jalasa akibas sajadah al-ula, kalau dia sudah duduk setelah sujud pertama,
fa innahu yafiru sajidan wa tujzi'uhu. Maka cukup langsung sujud saja dan itu sudah selesai, sudah cukup, ya kan? Sujud langsung berdiri. Nah, sujud langsung berdiri. Kalau dia ingat kan langsung dia sujud gini, Allah. Begitu ya? Nah, dia tidak duduk dulu begini baru sujud. Paham ya? Nah, nanti setelah sujud pertama, sujud kedua itu langsung naik lagi berdiri di rakaat yang kedua. Nah, ini bagian alif. Ya, ini bagian alif. Berapa masalah di bagian alif ini? Nah, berikutnya bagian B. Bagian B. In tadzakkara tarka rukni, jika dia ingat bahwa telah melupakan rukun ba'da an ata bimithlihi fa aksar, setelah dia sampai pada yang ditinggal di rakaat kedua. Nah, ini kan tadi belum sampai ke rakaat kedua ini, ya kan? Nah, bagian kedua kalau dia sudah sampai contoh ruku, dia tinggal ruku pertama, dia ingatnya setelah ruku di rakaat kedua, berarti kan sudah lewat yang sama itu, yang sama yang tinggal. Nah, fa'aktar atau lebih dari itu yukimuhu maqamahu. Nah, maka rakaat kedua itu menjadi ganti dari rakaat pertama. Karena rakaat pertama otomatis sudah batal, nggak dianggap. Ya, berarti rakaat keduanya menjadi rakaat pertama pengganti. Nah, karena nggak bisa lagi diulang. Kenapa? Karena sudah habis limitnya kan. Wa yulqi ma bainahuma, dan dia ya membatalkan, menggagalkan, tak dianggap di antara keduanya, antara ruku pertama dengan ruku kedua. Ruku kedua itu kan ada amalan sebenarnya, ini nggak dianggap tidak ada nih, dianggap tidak ada. Nah, wa yatadarakul baqi min salatihi, lalu kemudian sisa salatnya dilanjut. Wa yusannu an yasjuda lisahwi, lalu kemudian disunnahkan baginya untuk sujud sahwi. Amma in kana al-matruku rak'atan summa tadzakkarahu wa huwa fi salati fayulzimu an ya'tiya biha. Adapun jika ada orang yang meninggalkan satu rakaat kemudian salam, gitu kan? Lalu kemudian setelah salam dia ingat, ya wajib dia ambil satu rakaat itu, berdiri kemudian dia ambil satu rakaat, kemudian tasyahud salam. Artinya ada yang ditinggal, yang berlalu ditinggal, ada yang dilupa yang ke depan, paham nggak? Artinya jadi artinya sebelum kan kita di rakaat terakhir ini, di rakaat anggaplah rakaat ketiga, ternyata yang ada di rakaat pertama terlupa kan, dan kita sudah lewat. Rakaat kedua sudah lewat, berarti rakaat pertama dianggap tidak ada kan? Nah, jadi di rakaat kedua itu mundur ke rakaat pertama, kemudian lanjut sampai habis. Nanti di akhir salat kita sujud sahwi. Sebelum salam. Mazhab Syafi'i sebelum salam semua. Mazhab Syafi'i sebelum salam semua. Ini artinya sholat kita ini dianggap tertinggal satu rakaat kan? Nah, ada juga orang yang sholat baru 3 rakaat salam, ya enggak? Assalamualaikum, baru diingat. Kayaknya bertiga ini, berarti kan ujungnya yang lupa kan? Ujungnya yang ditinggal. Yang pertama awalnya yang ditinggal. Kalau ujungnya yang ditinggal berarti salah, berarti harus naik lagi ambil satu rakaat sempurna. Kalau yang tertinggal tadi cukup diganti di dalam sholat satu rakaat. Berarti sujud sahwi lagi Ustaz? Sujud sahwi. Iya, tetap sujud sahwi. Habis salam naik kan kadang-kadang ada orang yang begini. Apalagi kalau dia itu enggak mungkin karena cepat-cepat gitu kan, masukkan satu rakaat. Masuk satu rakaat itu habis imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi, itu juga dia salam kan? Assalamualaikum. Tadi lambat satu rakaat. Berdiri dia ambil satu, langsung dia Allah. Baca Fatihah sampai habis, sampai tasyahud akhir. Sebelum tasyahud akhir, sebelum salam, sujud sahwi dulu. Sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Itu mazhab Syafi'i.
Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad nggak begitu. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Sempurna nggak sholat? Sempurna. Berarti sujud sahunya setelah salam. Nah, tapi kita fokus ke Syafi'i dulu nih. Iya, Ustaz, biar nggak ini biar nggak bercampur. Intinya Syafi'i ini sebelum salam semuanya. Nah, baik. Nah, ini bagian B. Ini bagian B. Bagian B ini adalah ingatnya setelah sampai pada rakaat kedua dan melewati apa yang dia tinggal di rakaat pertama. Nah, maka dianggap yang tertinggal tadi itu batal atau tidak dianggap lalu rakaat keduanya itu dianggap rakaat pertama dalam sholatnya lagi. 5 rakaat ada jadinya. Jadinya 5 rakaat. Jadinya 5 rakaat. Kelihatannya. Iya. Kelihatannya 5 rakaat. Cuma rakaat pertama tadi kurang, jadi nggak dia yang kurangnya itu karena kurang dari rukun. Nah, maka rukun rakaat itu dianggap batal, tidak dianggap. Baik. Berikutnya dikatakan wa in ulimatar sajadataini. Nah, bagaimana kalau sekiranya yang ditinggal itu 2 sujud? 2 sujud. Fa in kanata minal akhirati sajadahuma summa tasyahhada. Kalau sekiranya sujud 2 sujud itu, ini kan tadi mungkin kemungkinan besar yang ditinggal itu adalah sujud karena 2 kali kan, biasanya sujudnya cuma sekali. Kalau rukuk nampaknya keterlaluan. Tapi kalau sujud ada kemungkinan karena dia 2 kali. Nah, makanya diambil di sini contoh sujud. Nah, atau tidak lupa, tidak dari sujud langsung dari rukuk langsung nyambung aja sujud. Ini orang. Nah, jadi itu jauh lah kemungkinan lupanya. Yang ada kemungkinan lupa itu sujudnya cuma sekali sujud. Nah, kalau katanya lupa sujud 2, ini dua-duanya sujudnya dilupa di dalam sholat. Nah, ini ada beberapa macam modelnya. Kalau sujudnya itu dilupa di rakaat terakhir, jadi di rakaat terakhir nggak sujud sama sekali, langsung aja, ya kan, langsung tasyahud. Maka kalau dia ingat, ya langsung aja sujud 2 kali kan gampang kan, nggak masalah. Berikutnya, wa in kanata min ghairiha, tapi kalau sujudnya itu bukan di rakaat terakhir, fa in alimahuma min rakaatil wahidah lazimat raka'ah. Kalau dia ingat kalau ternyata di rakaat ketiga itu dua sujud nggak ada, ya udah ganti 1 rakaat, dianggap rakaat itu tidak ada, lalu ditambah 1 rakaat lagi kan, paham nggak? Ditambah nggak 1 rakaat? Ditambah karena dianggap yang itu tadi batal. Nah, wa in kana alimahuma min raka'ataini, tapi kalau dia ingatnya di rakaat pertama kurang 1 sujud, di rakaat kedua kurang lagi 1 sujud. Nah, berarti 2 rakaat ini yang kurang sujudnya. Dia kurang 2 rakaat, 2 sujud dalam 2 rakaat. Apa yang harus dilakukan? Jika itu mutawaliyataini, jika itu berturut-turut rakaat pertama, rakaat kedua kan berturut gitu ya. Maka kafahu rakaat, cukup dia ganti 1 rakaat saja. Ganti 1 rakaat, berarti nambah sholat 1 rakaat. Tapi paham? Wa in alimahuma min raka'ataini ghairi mutawaliyataini, tapi kalau dia tahu kalau yang 2 sujud yang dia tinggal itu ternyata di 2 rakaatnya bisa antara 1 dan 3 atau 2 dan 4. Apa yang dilakukan? Maka mesti dia ganti 2 rakaat. Dia ganti 2 rakaat. Nah, ini ini banyak ya. Harus imajinasinya ini harus kuat nih. Daya tangkap tinggi. Nah, tapi ya mungkin kemungkinan kalau meninggalkan 2 sujud, ada kemungkinan tidak? Ada ya, nggak mustahil itu kan? Nggak mustahil lupa sujud, 2 sujud dia lupa dalam sholatnya. Kemungkinan pertama
2 sujud itu dalam 1 rakaat. Ini gampang. Kalau rakaat terakhir tinggal sujud 2 kali kan, selesai. Nah, kemudian kemungkinan kedua, 2 sujud ini dia lupa bukan di rakaat terakhir, di rakaat sebelumnya. Apa yang dilakukan? Diganti, dianggap 1 rakaat ini batal, diganti rakaat berikutnya. Oke. Kemudian bentuk ketiga, 2 sujud ini ternyata dalam 2 rakaat, ya kan? Rakaat pertama lupa 1 sujud, rakaat kedua lupa juga 1 sujud, tapi berderet, ya kan? Kalau begitu gimana caranya? Ganti 1 rakaat sempurna. Mungkin bagian kemungkinan yang keempat, dia lupa 2 sujud tapi dalam 2 rakaat, ya kan? Tapi rakaatnya tidak berurut. Ya. Rakaat kedua kembali sempurna kotaknya. Rakaat ketiga error lagi, ya kan? Nah, kalau modelnya begini, maka penggantinya berapa? 2 rakaat. Jadi 6 sholatnya. Nah, jadilah 6 sholatnya. Ya. Jadi itulah bahayanya otak kalau error. Kadang error, kadang ya sempurna, normal gitu. Nah, jadi ini memang mata Syafi'i rinci ya, rinci kemungkinan itu. Nah, baik. Berikutnya bagian jim. Intalakara tarkaruknin ba'da salam. Apabila dia ingat dia meninggalkan 1 rukun dalam sholatnya, tapi ba'da salam, setelah salam. Ada an-niyah wa takbiratul ihram, ya, kecuali niat dan takbiratul ihram. Berarti selain ini yang dia tinggalkan, tapi ingatnya setelah salam. Bi zamanin qarib, dengan waktu yang dekat. Contoh, setelah salam dia ingat, kayaknya di rakaat pertama tadi lupa deh 1 sujud. Nah, baru dia ingat gitu. Dan iya betul lupa saya 1 sujud itu. Gimana? Dia sudah salam ini. Ya. Kalau ingatnya jaraknya dekat antara salam dengan ingat, maka ata birakaatin tama. Dia mesti segera melakukan 1 rakaat sempurna. Illa an yakuna al-matruk fi rakaatil akhirah. Kecuali jika yang ditinggal itu, rukun yang ditinggal di rakaat terakhir. Contoh, dia sudah salam nih. Dia ingat rakaat terakhir itu sujudnya cuma sekali, ya kan? Maka tidak perlu diganti 1 rakaat. Apa yang dilakukan? Ya. Fa innahu ya'til matruk, maka segera dia kerjakan yang ditinggal tadi. Kalau sujudnya cuma sekali di rakaat terakhir, tinggal langsung sujud aja sekali. Kemudian tasyahud lagi, kemudian salam. Kalau ingatnya dekat dengan salam. Contoh, ada orang salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sekali sujud saya, langsung sujud lagi. Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar, kemudian tasyahud, kemudian salam. Berarti kan bukan 1 rakaat diambil kan? Cuma sujudnya saja yang diambil. Itu kalau di rakaat terakhir. Itu sahwi juga Ustaz ya? Ya mesti sahwi. Nah, karena dia lupa. Nah, tapi kalau yang diingat itu rakaat sebelumnya, maka mesti berdiri 1 rakaat sempurna. Nah, atau sekiranya di rakaat terakhir itu lupa ruku, langsung sujud, habis salam ingat tadi nggak ruku, langsung aja berdiri langsung Allahu Akbar ruku, kan? Berarti kan nggak sampai 1 rakaat yang dia harus ulang. Nggak ada baca Fatihah lagi. Nggak ada baca Fatihah lagi kalau di rakaat terakhir. Tapi kalau rakaat yang lain mesti dari awal Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca ayat, kemudian ruku, iktidal, kan gitu ya. Udah sujud, pokoknya 1 rakaat sempurna. Nah, Ustaz, ya. Di sini terjemahannya mungkin yang kurang apa gimana? Kan tadi Ustaz bilang meninggalkan rukun di rakaat pertama kecuali niat dan takbiratul ihram ya. Sedangkan di sini yang bagian C, apabila seseorang lupa meninggalkan salah 1 rukun di dalam kurung niat dan takbiratul ihram, kemudian teringat setelah salam dan jaraknya belum lama, dia wajib. Itu terjemahannya salah. Terjemahannya salah. Itulah bahayanya kalau
kembali ke terjemah. Penerjemahnya salah paham, salah semua, ya kan? Nah, salah semua. Ya itu kurang kecuali. Kalau di sini ada kecualinya. Jadi karena niat dan salam nggak bisa ditinggal sama sekali. Niat dan salam tidak boleh ditinggal. Kalau itu ditinggal otomatis belum sholat namanya. Ya, belum sholat. Maka rukun yang ditinggal ini hanya selain niat dan takbiratul ihram itu bisa kita ganti 1 rakaat. Kalau niat dan takbiratulnya nggak ada, ya belum sholat namanya. Otomatis kalau ingat, kayaknya tadi saya belum takbiratul ihram. Udah berhenti sholatnya, kemudian takbir dari awal. Kalau yang tadi kan kalau yang selain itu dilupa nggak harus batal sholat kemudian takbir dari awal kan? Hanya kembali saja atau dianggap yang pertama itu tidak ada. Kemudian lanjut saja, jadi sholatnya tidak dibatal, dilanjut saja. Nah, baik. Fa'in ata, kemudian wa in tadzakkara ba'da salami bi zamanin ba'id. Kalau dia ingat setelah salam dalam waktu yang lama, dia udah habis makan lah apalah gitu kan. Nah, au ba'da mulaqatin najis, atau dia sudah bersentuhan dengan najis. Ya. Ablutok, najis yang basah sebenarnya di sini. Lazimahu i'adatus shalah, wajib dia ulang sholatnya. Wajib dia ulang. Nah, wajib dia ulang sholatnya. Karena sudah lama. Makanya sekarang pertanyaannya, dianggap lama itu bagaimana? Berapa jaraknya? 1 jam kah? 2 jam kah? Ya kembali ke diri masing-masing aja lah, ya kan? Nah, kalau sekiranya masih duduk di tempat duduknya mungkin dianggap masih sebentar kan? Tapi kalau sudah pergi belanja di pasar, sudah lama namanya itu, ya kan? Wa in kana al-maqtruk rak'atan aw ithnataini, apabila yang tertinggal adalah 1 rakaat atau 2, fa innahu yadkhulu fi sholati fawran, maka segera dia masuk ke dalam salat segera, bi takbiratil ihram, dengan takbiratul ihram, wa ya'ti bima tarakahu, dan dia melakukan apa yang dia tinggal. Paham maksudnya ini? Artinya rakaatnya kurang. Kalau tadi kan bukan rakaatnya kurang, rukunnya yang kurang. Ya kan? Kan dalam 1 rakaat itu banyak rukun kan? Nah, kalau 1 rakaatnya kurang, maka langsung takbiratul ihram, ya kan? Kemudian kalau 1 rakaat atau 2 rakaat yang ditinggal, ya lakukanlah itu dengan sempurna. Ada sujud sahwinya tak? Ada sujud sahwinya? Ya, ada sujud sahwinya sebelum salam dalam mazhab Syafi'i. Paham ini ya? Nah, ini bagian C ini harus diperjelas ini. Ini bagian C ini ada satu itu yang ditinggal hanya 1 rukun. Kalau dia di rakaat sebelumnya, berarti diingatnya setelah salam apa dilakukan? Ganti 1 rakaat kan? Ganti 1 rakaat. Kalau di rakaat terakhir setelah salam diingat, apa dilakukan? Tidak perlu ganti 1 rakaat, ganti yang ditinggal saja. Kalau yang ditinggal itu sujud ya ruku ya naik berdiri ruku itu kemudian lanjut gitu kan. Kalau ditinggal sujud ya tinggal sujud aja 2 kali, kemudian tasyahud lagi, kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Oke. Ini setelah sholat ini ingatnya. Nah, bagian keduanya di bagian jim ini, bagian keduanya adalah dia lupa 1 rakaat atau 2 rakaat. Ini kan parah dia. Ya kan, 1 rakaat penuh yang lupa, berarti di rakaat ketiga salam dia kan? Nah, mestinya 4, paham ya? Nah, kalau begini mulainya gimana? Sudah masalahnya kecil, tinggal langsung saja ganti. Ya langsung berdiri takbiratul ihram, Allahu Akbar, 1 rakaat langsung dia ganti full dia ganti. Sebetulnya sama saja modelnya kalau dia meninggalkan 1 rukun tapi di rakaat pertama, kedua, ketiga, rakaat sebelum terakhir. Yang
di rakaat terakhir aja bisa segera diambil yang tertinggal saja. Nah, Oh, harus diganti. Pernah sih kejadian lupa satu rakaat tapi diganti sawi aja. nggak bisa sujud sahwi membayar itu. Jadi sujud sahwi tidak bisa membayar rukun, ya kan? Sujud sahwi tidak bisa membayar rukun. Yang bisa dibayar oleh sujud sahwi hanya wajib-wajib sholat, ya kan? Dulu kan ilmunya itu pemahamannya kan sujud kalau lupa penting lupa lah gitu. Cuma sujud sahwi aja. Sekarang apa yang harus ibu lakukan? Ya tobat. Sebaiknya, saya sarankan sebaiknya ingat sekarang kan? Iya. Ganti sholatnya. Karena sholat yang dulu itu dianggap batal, harus diulang kan? Ini ingat, ini kan begitu modelnya pada yang kedua nih. Kalau sudah lama baru ingat, sekarang baru ingat kan? Diingatin oleh pengajian ini, ya kan? Maka apa? Ganti sholatnya. Niatnya apa Ustaz? Niatnya sholat yang dulu diganti, sholat apa dulu? Kalau lupa, sholatnya 4 rakaat maksimal, ya kan? Jangan pula 3. Kalau 3 dan mana tahu yang dulu itu 4, kurang masih kurang, ya kan? Semua diempatkan gitu. Jadi diempatkan. Diempatkan karena sholat yang 5 kali itu yang paling banyak berapa? 4. Itu pun 3 sholat 4 rakaat kan? Zuhur, asar, dan isya kan? Nah, ambil yang 4. Ini ganti sholatnya dulu yang bantal itu karena salah kan? Masa pemahamannya dulu sahwi itu untuk menyempurnakan yang lupa gitu sampai walaupun tinggal satu rakaat. Kalau yang mazhab lain tetap sama. Tetap rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Sehingga tadi itu sujud sahwi ketika meninggalkan rukun apa gunanya? Hanya untuk membuat syaitan najis itu. Karena semua tadi yang dilupa harus dikembali. Kalau dikembali diambil kan sempurna berarti sholat kan? Kita keluar dari sholat dalam keadaan sholat kita tidak ada yang tertinggal. Nah, sujud sahwi untuk apa? Untuk hanya membuat syaitan sedih. Kalau dia itu sujud sahwinya pengganti menutupi yang kurang yang bolong itu, ini bukan rukun. Ini hanya dalam istilah mazhab Hambali wajib sholat. Dalam istilah mazhab Syafi'i sunnah ab'al. Apa di antaranya? Di antaranya contoh tasyahud awal. Kalau tasyahud awal nggak usah kembali tasyahud awal lagi, tapi udah biarinlah nanti diganti dengan sujud sahwi. Jadi kan beda ya. Ada amalan-amalan rukun, ada amalan-amalan wajib. Yang wajib ini kalau ditinggal ya udah nggak usah diambil kembali, nggak usah. Tapi dilanjut saja. Nanti, tapi kurang nanti, nggak apa-apa nanti. Penampalnya itu sujud sahwi. Inilah namanya sujud sahwi, tujuannya untuk menyempurnakan yang kurang, bukan untuk membuat syaitan sedih. Nah, paham ya? Nah, kalau justru kan dulu masih bingung penempatan sujud sahwi itu. Justru sujud sahwinya itu yang lupa, Ustaz. Yang tidak dilakukan maksudnya. Yang tidak dilakukan itu kan Ustaz. Yang tidak dilakukan itu kemungkinannya yang ditinggal kemungkinannya wajib atau kemungkinannya rukun. Kalau rukun yang ditinggalkan harus diambil kembali kan? Iya, maksudnya itu kan misalnya lupa rakaatnya misalnya ini 3 apa 4 gitu kan. Kita genapkan 4 ya gitu kan. Nah, tapi sujud sahwinya justru yang lupa. Sujud sahwi lupa. Para ulama Tidak dikerjakan. mengatakan nanti hukum sujud sahwi ini hanya sunnah. Oh, sunnah. Sunnah. Hukum sujud sahwi sunnah. Ya. Jadi kalau sekiranya ditinggal nggak ada masalah. Nah, kalaupun semestinya sujud sahwinya sebelum salam, tapi lupa pula di situ, itulah sudah lupa tasyahud awal, lupa pula sujud sahwi, ya kan? Iya. Nah, dia pikir nanti sujud sahwi aja lah. Iya. Sampai pas terlalu khusyuk dia tasyahud, Iya, udah salah saya pas lupa. hari salat assalamualaikum. Udah. Sujud sahwi lewat nih. Sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Kalau masih baru-baru, langsung sujud sahwi. Kalau sudah lama nggak usah sujud sahwi. Kalau sudah lama tak usah sujud sahwi. Nah, itulah kalau terlalu pelupa gitu kan.
Nah, penambalnya pun dilupa kata. Nah, baik. Berikutnya bagian D. Bagian Udah D. samping lagi. Nah, amma niyatu wa takbiratul ihram, adapun niat dan takbiratul ihram, in ulima tarkuhuma, jika ketahuan dia ditinggal, nah, au ahaduhuma atau salah satunya antara niat dengan takbiratul ihram, a'ada shalat, dia mesti ulang sholat. Ulang, ingat dalam sholat atau ingat setelah sholat, mesti sholatnya diulang. Karena kenapa? Soalnya nggak sah dari awal. Ya, makanya dua rukun ini menjadi pengecualian khusus, ya kan? Nah, jadi yang di rukun tadi itu kurang kecualinya. Nah, berikutnya. Berarti semua rakaatnya ya, Ustaz? Semua rakaat. Berikutnya bagian H. Kalau kita ya. Jadi ada namanya urutan huruf hijaiyah itu namanya abjad hawaz uti kaliman. Ada dibuat para ulama syairnya. Jadi beda urutan huruf ya, sama dengan urutan Indonesia itu ada CD gitu. Nah, makanya jangan tanya kenapa H ya? Kenapa dalil gitu kan? Alif, ba, ta, sa, jim, ha gitu kan? Jadi kenapa langsung betul ini urutannya ini. Jadi ada urutan lain selain daripada a, ba, ta saja. Nah, ha, in kana matruku huwa salam. Bagaimana jika yang ditinggal itu salam? Jadi ini banyak macam-macam kategori ya. Fa'idah kalau bukan tadulil wasli salama. Apabila dia ingat sebelum ya lama jaraknya salam, dia langsung salam, assalamualaikum. Wala yasjud lisahwi, dia tidak sujud sahwi lagi. Wa illa kalau ternyata ingatnya setelah jalan-jalan kemana-mana, tadi sholat nggak ada salamnya, gitu. Maka ada sholat, dia harus ulang sholatnya. Jadi ada kemungkinan, diulang semuanya. Ya pada rakaat kalau sholat subuh. Batal berarti. Kenapa batal? Ya rukunnya ditinggalkan, salam itu bagian dari rukun. Nah, ini habis sampai di sini masalah meninggalkan rukun bagian A, bagian 1 habis. Berikutnya ragu-ragu. Nah, ini ragu-ragu. Kalau tadi yakin ditinggal, ini sekarang ragu-ragu. Insyakka fitar kirul ruknin, apabila dia ragu dalam meninggalkan rukun, yalzamul akhdhu bil aqall, hendaknya dia ambil yang paling sedikit. Ya, sepertinya yang dimaksud di sini ragu-ragu jumlah rakaat. Ya, bukan ragu-ragu ruku atau ragu-ragu sujud. Maka dia ambil yang paling sedikit, wayati al-baqi, lalu kemudian menyempurnakan yang sisanya. Wa in kana syakka qabla salam, apabila dia ragu-ragu sebelum salam, ya. Fa in kana syakku qabla salam, apabila ragu-ragu ini terjadi sebelum salam. Fa in kana syakku ba'da salam, apabila ragu-ragunya setelah salam, sudah salat ya. Udah astagfirullah. Kali 3 atau 4 ya. Nah, maka di sini ghairan niyah wa takbiratul ihram. Tapi yang diragukan itu bukan niat dan takbiratul ihram ya. Nah, falaisa alaihi syai', enggak ada kewajiban atasnya, udahlah selesai udah. Yang takut biarlah, jangan tinggal. Amma in kana syakku fil niyati wa takbiratul ihram. Namun jika yang diragukan itu, saya niat enggak tadi ya, saya takbiratul ihram enggak tadi ya, fa alaihi adatus shalah, wajib diulang salatnya. Wajib diulang. Jadi kalau sudah astagfirullah tapi dipikir tadi itu niat enggak ya? Langsung kamu sholat enggak niat gitu? Kamu gila ya? Iya. Kalau masalahnya yang ucapnya diucapkan ya niatnya. Ucap itu hanya sunnah.
bagi mazhab Syafi'i mengucapkan niat sunnah. Dia tidak sampai wajib dilafazkan, tapi dianjurkan untuk dilafazkan agar meyakinkan bahwa yang dalam hati itu ada. Walaupun ya, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan orang kalau takbiratul ihram masa nggak ada niatnya mau sholat? Iya. Kalau enggak nanti gila dia. Makanya semua orang yang normal otaknya, kalau dia mengerjakan sesuatu pasti ada tujuannya. Ada pak lafaz khusus Pak? Ya. Mengucapkan itu? Apalagi lafaz khusus lagi, ya kan? Mazhab Syafi'i hanya mengatakan dianjurkan untuk dilafazkan. Kalau sekedar tidak dilafazkan tapi ada di dalam hati, itu tetap sah. Itu disepakati oleh semua empat imam mazhab bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Ya. Kalau sekiranya antara dilafaz dengan yang di hati berbeda, macam mana? Lain di mulut lagi ya. Lain di mulut lagi di hati kan? Tapi sholatnya betul. Iya. Mengucapkannya salah. Gitu. Contoh sholat maghrib. Usolli salat al-maghrib raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ini kok bilangnya 2 rakaat, tapi sholatnya 3 rakaat. Ya kan berarti kan beda di hati, beda di mulut kan. Sah nggak sholatnya? Sah sholatnya. Sah sholatnya. Makanya jangan dilafaz, salah nanti. Karena saya yakin ada yang begitu. Apalagi kalau yang sudah tua yang nggak tahu ini salah rakaat, al-rakaat, salah awal tidak. Nampaknya untuk ganti-ganti itu ribet kali. Pokoknya satu aja lah pokoknya. Apa niat sholat? Pokoknya usolli salata salat al-maghrib raka'ataini lillahi ta'ala. Pokoknya ya tahunya dia kalau sholat raka'ataini aja. Ya. Mungkin ada yang begitu mungkin. Ya, ada. Karena apalagi kalau mu'allaf gitu kan. Iya. Aduh ribet kali nanti ganti lagi ya. Satu aja susah dihafal. Ya. Apalagi 5 gitu kan, ganti-ganti terus. Ya. Jadi makanya kita katakan seluruh ulama sepakat niat itu tempatnya di hati. Melafazkan ini hukumnya hanya anjuran sunnah. Berikutnya nomor 3. Nah, nomor 3 ini masuk pada sunnah ab'ad. Dalam mazhab Syafi'i artinya masalah rukun sudah selesai. Yakin ditinggal atau ragu-ragu selesai. Jadi dengan berbagai macam keadaannya tadi. Berikutnya nomor 3, idza tayakkana tarka ba'din minal ab'ad. Kalau dia yakin dia meninggalkan salah satu di antara sunnah-sunnah ab'ad. Apa sunnah-sunnah ab'ad itu? Nah, ini kita lihat kembali sunnah-sunnah ab'adnya mazhab Syafi'i kan. 1, duduk tasyahud awal. 2, tasyahud awal. Jadi satu paket itu. Duduk, nggak mungkin duduk kalau ya, atau baca sambil nggak duduk gitu. Ya, jadi duduk kemudian baca. Karena duduk itu amalan, artinya pekerjaan gerakan. Kalau tasyahud itu ucapan. Kemudian nomor 4, bersalawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir. Bersalawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir. Itu sunnah ab'ad, tidak boleh tinggal. Ya, kalau ditinggal, kalau mazhab yang lain ada yang menganggapnya ini rukun, ada yang menganggapnya wajib. Nah, kemudian nomor 4, kunut subuh. Kunut subuh. Jadi kalau nanti ada yang sujud sahwi setelah salam karena imamnya nggak kunut, nah, ini ada biasa itu. Kalau imamnya itu nggak kunut, makmumnya mazhab Syafi'i mesti dia sujud sahwi setelah salam. Sebelum salam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah salam dia sujud sahwi. Dia sujud sahwi makmum. Jadi itu ada beberapa waktu lalu ada yang tanyakan begitu, Ustaz, kenapa ya habis salam sujud subuh habis salam kok ada banyak jamaah sujud sahwi? Mazhab Syafi'i dia itu. Mazhab Syafi'i karena kunut ditinggal imamnya meninggalkannya sengaja pula, sengaja bukan karena lupa, sengaja. Nah, maka mereka akan sujud sahwi. Nanti kita akan jelaskan di sini kapan
makmum itu sujud sahwi apabila imamnya nggak sujud sahwi. Baik. Itu au juz'in minal ba'di atau sebagian dari sunnah-sunnah apa tadi? Sahwan au amdan, baik itu lupa atau sengaja. Yusannu lahu as-sujud lisahwi. Dia disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi seperti itu. Walaupun sebetulnya tidak boleh sebetulnya tasyahud awal itu ditinggalkan dengan sengaja. Sengaja tinggalkan mau cepat-cepat, sujud sahwi lebih cepat daripada tasyahud kan? Nah, nggak boleh. Karena tidak boleh ditinggal dengan sengaja. Itulah mazhab Hambali mengatakan dia itu wajib, bukan sunnah. Walaupun ini hanya beda-beda istilahnya. Ada sunnah ab'ad, ada wajib sholat. Jadi ini untuk sunnah ab'ad. Berikutnya nomor 4. Intayaqqana min ziyadati syai'in fi sholatihi. Apabila dia yakin dia menambah sesuatu dalam sholatnya, berarti maksudnya ini menambah rakaat. Ya, dia tambah jadi 5. Gimana? Ka'an yazida rak'atan. Contoh dia menambah 1 rakaat. Au ruku'an, dia tambah ruku'nya 2 kali. Ruku' sekali aja, ditambah 2 kali. Atau sujudnya ditambah 3 kali. Sudah 2 kali tinggal masih 1, tambah lagi 1. Ya, jadi 3 kali dia kan. Au qiyaman, atau ditambah berdirinya. Au gair zalik, atau selain itu ditambah. Double. Sajada lisahwi. Dia mesti sujud sahwi. Baik itu diingat dalam sholat. Kalau diingat dalam sholat, kayak tadi sujud saya 3 kali ya. Ya, karena terjadi lupa dalam sholat, dia melakukannya itu pasti karena lupa kan? Maka sujud sahwi gara-gara lupa itu. Lupa akhirnya salah kan gitu. Ya intinya kalau ditambah, kalau kurang tadi ya baik disempurnakan kan? Ya, kalau ditambah ya biarlah tambah, selesai nggak apa-apa. Nah, tapi jangan nambah sengaja gitu. Nah, berikutnya nomor 5. Inirtaka fi'lan manhiyan an musahwan. Apabila dia melakukan dalam sholat sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang dilarang di dalam sholat, tapi dia kerjakan di dalam sholat. Dan karena lupa, lupa. Wa huwa alladhi yubtilu sholata in kana amdan. Dan yang dilakukan di dalam sholat itu adalah perkara yang membatalkan sholat kalau sengaja. Kalau sengaja, contoh bicara dalam sholat dilarang kan? Kalau dilakukan dengan sengaja batal sholat. Ini dilakukannya karena lupa. Mungkin refleks gitu kan? Jangan. Ya, refleksnya gitu. Nah, ini bukan karena sengaja, tapi karena ya itulah. Ya kadang-kadang ada orang ketika kaget sembarang dia bilang gitu kan? Apa namanya orang-orang lata gitu kan? Ya, loncat kunci di belakang ya dalam sholat gitu. Nah, itu kan bukan karena sengaja karena lupa dia. Kalau gerakan mata itu loh Ustaz. Ya? Misalnya kan kita sholat, misalnya kita main di depan aku tuh kita pelototin banget Ustaz. Pelototin nggak apa-apa. Tapi kita nggak ada suara, cuma kita pelototin supaya dia diam gitu. Karena dia berisyarat juga boleh. Berisyarat boleh. Makanya dia ribut gitu. boleh. Oh boleh. Boleh. Boleh berisyarat. Kemudian contoh dia mengatakan di sini ka'anzada ruku'an au sujudan. Contoh dia tambah ruku', dia tambah sujud dengan lupa. Au takallama qalilan nasiyan, atau dia bicara sedikit karena lupa. Au sallama fi ghairi mawdi'is salam nasiyan, atau dia salam belum waktunya salam, udah salam dia. Ya. Sanna lahu au sunna lahu sujud sahwi. Nah, dia disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi sholatnya tidak dianggap batal. Tapi karena tadi terjadi lupa, dan lupanya itu melakukan kesalahan kan? Melakukan kesalahan maka diganti dengan sujud sahwi. Nah, jadi sampai di sini masalah-masalah sujud sahwi. Ya, mudah-mudahan bisa diingat kembali semua masalahnya tadi. Ya. Nah, makanya saya sampaikan minggu sebelumnya baca buku itu terjemahannya saya agak
nggak mengerti gitu. Setelah saya baca ulang-ulang ini baru saya paham, oh ini maksudnya. Maksudnya. Dan memang butuh waktu khusus ini untuk memahaminya. Agak-agak Makanya coba-coba baca kok. Sedikit lagi untuk menyelesaikan masalah sujud sahwi. Hukum sujud sahwi. Hukum sujud sahwi. Baik. Huwa sunnatun inda hudusi sababin min asbabi. Hukumnya sunnah ketika terjadi salah satu di antara sebab-sebab yang membuat kita mesti sujud sahwi. Tadi ya, ini sebab-sebabnya itu tadi semua yang kita sudah sebutkan. Fa in lam yaf'alhu al-musalli lam tabtul salatuhu. Kalau orang sholat tidak melakukannya, maka sholatnya tidak batal. Kurang saja, kurang pahalanya. Walakinnaha naqisah, tapi sholatnya kurang. Apanya yang kurang? Pahalanya yang kurang. Wa illa la yu'tabaru sujudus sahwi wajiban. Wala yu'tabaru sujudus sahwi wajiban, dan sujud sahwi tidak dianggap wajib. Li'annahu lam yushra' li tarkil wajib bal huwa lima la yajib. Karena sujud sahwi ini ternyata dia disyariatkan bukan untuk meninggalkan wajib, tapi untuk meninggalkan yang tidak wajib sebagai penutup. Makanya dalam mazhab Syafi'i nggak mau ada istilah wajib sholat, karena sujud sahwi hukumnya sunnah. Yang tadi yang sunnah sholat tadi ketika ditinggal tidak sujud sahwi boleh tidak? Boleh kan? Padahal itu sebagai penutup. Kalau yang rukun-rukun tadi kalau tidak sujud sahwi sholatnya kurang tidak? Yang rukun yang bagian satu tadi yang bagian satu. Kalau dia ditinggalkan rukun kan diakhirkan kembali, berarti kan sholatnya sempurna. Berarti kalau sholat sempurna untuk apa sujud sahwi? Kan nggak ada lagi, hanya sekedar tadi tujuannya membuat kita. Kalau kasihan sama syaitan nggak usah sujud sahwi. Nah gitu kan. Tapi kalau benci sama syaitan, kan syaitan itu musuh kita kan, ganggu dari tadi sampai saya lupa gitu kan. Pokoknya habis sholat saya sujud sahwi pokoknya. Itu dia buat dia sedih, nangis kan gitu. Jadi itu hukum sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Tentu dalam mazhab yang lain hukumnya wajib, ya enggak? Contoh mazhab Hambali, karena meninggalkan wajib-wajib penggantinya adalah sujud sahwi. Yang wajib tidak akan sempurna kalau tidak ada sujud sahwi ini. Maka ada namanya kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Apa yang sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan ini, wajib hukumnya ini. Contoh 1 juta kurang 50 rupiah. Betul-betul wajib nggak? Wajib walaupun mungkin nggak ada nilainya kan. Tapi kalau nggak ada ini, nggak 1 juta namanya. Maka harus ada itu, harus ada. Nah, begitu juga sujud sahwi. Sujud sahwi kalau dianggap tasyahud awal itu wajib dalam sholat, kalau itu dianggap wajib, berarti kalau itu ditinggal, ya kan harus diganti kan? Penggantinya wajib nggak? Mesti wajib penggantinya, kalau enggak kan? Nah, kalau dianggap sunnah berarti nggak sempurna sholatnya. Nah, baik. Kaifiyatu sujud sahwi. Kaifiyatu sujud sahwi. Cara sujud sahwi. Sujud sahwi sajadatani. Sujud sahwi itu 2 kali sujud. Bainahuma jalsa, di antara 2 sujud itu ada duduk. Duduk di antara 2 sujud. Kasajadati shalah, seperti 2 sujud dalam sholat. Yanwi bihima al-musalli sujud sahwi. Ya, mesti orang yang sholat kalau sujud sahwi mesti dia niatkan ini sujud sahwi namanya. Ini sujud sahwi. Kalau sadar insya Allah pasti dia tahu ini mau ngapain sujud ini. Mesti ada ini sujud sahwi namanya ini, kan? Baik. Wa mahalluhu, dan tempatnya akhiru sholati qabla salam. Akhir sholat sebelum salam. Dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Ya, semua sujud sahwi tempatnya di akhir sholat sebelum salam, setelah tasyahud akhir. Falau sallama al-musalli qabla an yasjuda. Kalau sekiranya orang sholat itu salam sebelum sujud, nah
lupa sujud sahwi, ya kan? Nasian itu karena lupa, walam yatatawal al-faslu, dan jaraknya belum panjang, belum lama, falahu an yatadaraka sujuda, boleh dia untuk sujud, ya boleh lagi untuk sujud lagi, marrataini biniyatis as-sahwi, ya boleh dia untuk sujud dia sujud sahwi. Jadi kalau sekiranya mestinya sujud sahwi sebelum salam, tapi lupa pula di situ, nanti boleh setelah salam. Syaratnya kalau waktunya belum lama. Nah, belum lama itu kalau belum melakukan aktivitas yang lain setelah sholat. Oke. Summa yusallimu marratan ukhra. Kemudian dia setelah sujud sahwi dia salam 2 kali kan? Wa hadza in kana musalli munfaridan. Ini jika orang yang sholat itu sendiri, ya, boleh dia begitu. Amma in kana musalli ma'muman. Adapun jika orang yang sholat itu makmum, falahu fa innahu yasjudu li sahwi imami, maka makmum itu hanya boleh sujud sahwi kalau imamnya sujud sahwi. Kalau imamnya sujud sahwi, walaupun dia nggak salah. Jangan pula ngapain saya sujud sahwi, nggak ada salah saya, nggak ada saya lupa. Imamnya pun sendiri lah yang sujud, dia yang lupa kan? Saya ingatin lagi, ya kan? Nah, fa in tarakal ma'mum muwafaqata imamihi fis sujudi amdan batalat salatuhu. Apabila makmum taraka wa fa in tarakal ma'mum muwafaqata imami, jika makmum itu tidak mau mengikuti imam, ya, fis sujudi, dalam sujud, amdan, sengaja, nggak mau saya ikut sujud sahwi sama imam, nggak ada salahnya saya, batalat salatuhu, sholatnya batal. Kenapa batal? Nggak mau ikut imam, nggak taat. Oh, jadi makmum walaupun tidak ada salahnya sama sekali. Yang salah kan biasanya kalau sholat jamaah imam sujud sahwi, wajib makmum ikut sujud sahwi. Kalau tidak ikut, batal sholatnya makmum. Nah, itu maksudnya. Wa yustathna min dzalika, tapi ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Ma'law alimal makmum sabab sahwul imam. Kalau makmum tahu sebab lupanya imam. Wa tayaqqana ghalatuhu fi dhannihi, dan dia yakin imam ini salah. Bi anzalna imam tarka ahadil ab'ad. Contoh dia menyangka imam meninggalkan salah satu di antara sunnah-sunnah ab'ad. Dia yakin ini imam tidak kunut subuh, makmumnya ini apa pula imam nggak mau kunut subuh ini. Ya kan? Dipaksa imamnya kan? Wa alimal ma'mum annahu lam yatrukuhu. Wa alima al-ma'mum annahu lam yatrukuhu fasajada falam yuwafiquhul ma'mum. Ya. Dan makmum ini tahu bahwa dia tidak meninggalkan, artinya imam dia pikir saya nggak melakukan, ya kan? Makmum tahu dia lakukan, imam belakang mengatakan saya nggak melakukan, gitu ya. Jadi beda ini, karena makmum tahu imam sudah melakukan, tapi imamnya menganggap belum melakukan, lalu akhirnya imamnya sujud sahwi, makmum tidak wajib ikut. Makmum tidak wajib ikut. Fasajada fala yuwafiquhul ma'mum. Walau taraka al-imam as-sujuda li sahwi nafsihi amidan aw sahiyan sanna lil ma'mumi an yasjuda fi akhir sholati. Apabila imam meninggalkan sujud sahwi untuk dirinya, baik itu sengaja atau lupa, maka disunahkan bagi makmum untuk sujud di akhir sholatnya setelah imam salam. Walau lam yasjud al-imam, walaupun imamnya tidak sujud. Ini ya tadi, kalau imamnya tidak kunut subuh. Imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Makmumnya yang mazhab Syafi'i, ya sujud dulu doang. Allahu Akbar, assalamualaikum. Kan sebelum salam kan? Nah, itu kalau imam sengaja meninggalkan sujud sahwi atau mungkin imamnya lupa sujud sahwi. Dan dari mana tahunya kalau imam lupa sujud sahwi? Salam dia tidak sujud sahwi.
Ya, Kalau di Sabilun subuh nggak sawi. enggak sujud sawi. Ya, Nggak sawi kan? Kalau di Sabilun aja. karena enggak kunut. Dan mazhabnya bukan mazhab Syafi'i. Iya, iya. Berarti mazhab apa Pak? Ya, Yang Sabilun? mazhab apa? Ya. Nah, jadi mazhab apa? Kita ini mazhab apa? Mazhab gado-gado. Iya makanya. Iya, artinya kita tidak fanatik satu mazhab. Lalu apa caranya? Namanya kita mengambil semua mazhab yang ada. Ya. Jadi ketika ada satu masalah, datangkan 4 mazhab di situ pendapatnya. Kemudian kita timbang, ya kan, mana kira-kira pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil masing-masing. Tentang masalah kunut subuh ini 2 mazhab, mazhab Syafi'i sama mazhab Maliki, semuanya mengatakan sunnah muakkadah, bahkan sunnah ab'ad, sunnah tak boleh tinggal. Itu mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Kuat ini 2 kan? Dan kalau dilihat dari sisi jumlah, kuat ini. Mazhab Abu Hanifah bid'ah dolalah. Mazhab Imam Abu Hanifah bid'ah dolalah. Keras ini Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Mazhab Imam Ahmad ya beda. Kunut nazilah sunnah. Kunut subuh terus menerus bukan sunnah. Bukan sunnah. Tapi bid'ah juga. Bid'ah juga kalau kunut subuh terus menerus ini bid'ah. Tapi tidak semua kunut itu bid'ah. Ada kunut nazilah sama kunut witir. Kunut witir. Mazhab Abu Hanifah nggak ada sama sekali kunut, habis dihapus hukumnya. Pernah ada tapi masuk. Kalau didatang ada yang melakukan berikutnya bid'ah dosa dia. Itu. Kalau mazhab Maliki dan Syafi'i, kunut nazilah iya, kunut witir iya, kunut subuh terus menerus iya, semuanya dianggap sunnah. Kalau Sabilun witir ada malam keberapa gitu ada. Nah, malam ke-15 ke belakang. Iya, Jadi malam ke-15 salat tarawih bulan Ramadan sampai habis itu disunahkan witir, kunut witir. Gitu. Itu dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali ada itu. Ya. Ya. Dalil yang kuat 15 ke atas. Nah, karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada Hasan bin Ali untuk kunut di witir. Sebetulnya itu umum sebetulnya. Cuma ya ta'akkadu. Artinya ta'akkad lebih ditekankan lagi. Kunut witirnya itu di 15 terakhir. Itu bahasa para ulama ya ta'akkad itu artinya lebih dianjurkan lagi. Kalau sudah sampai 15 sampai terakhir. Adapun sebelum-sebelumnya kalau ada yang mau nggak ada masalah, itu amalan salafus saleh. Itu amalan salafus saleh. Nah, kita sendiri juga ya? Kita sendiri di rumah juga ya? Iya. Boleh mau sholat malam. Sekarang pun kalau sholat malam mau kurut dulu sebelum sujud boleh. Walaupun dikatakan ada perbedaan pendapat di antara para ulama kapan tempatnya. Tempatnya kalau witir itu setelah habis baca surah, jadi sebelum rukuk. Jadi setelah baca surah apa perlu terbinas atau perlahan. Kan di witir terakhir kan? Perlahan kan? Perlahan atau 30 gitu kan? Habis itu langsung angkat tangan. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman hadait. Setelah habis itu baru ruku Allah, baru ruku. Nah, ada juga yang setelah bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Gitu. Ya. Nah, diaminkan oleh makmum. Nah, itu masalah kunut. Jadi kalau dilihat dari jumlah kunut subuh itu kuat dari sisi jumlah tapi dari sisi hadis
itu ada memang sahabat mengatakan kepada anaknya, kunut subuh itu bid'ah wahai anakku. Bid'ah dibilangnya. Gak ada itu Rasulullah kunut subuh. Jadi itu yang dipegang oleh mazhab Abu Hanifah. Bid'ah katanya. Artinya dia sudah menghilangkan semua kunut yang ada. Kunut yang ada. Kalau mazhab Syafi'i banyak juga hadis-hadisnya. Tapi hadis-hadis yang dipakai itu kunut secara umum. Kunut secara umum. Rata-rata hadis yang dipakainya itu kunut nazilah. Kunut nazilah. Maka ditetapkan oleh ulama kunut nazilah ada, tapi kunut subuh terus-menerus tidak ada. Nah. Jadi kalau kita sholat di rumah, sholat subuh itu boleh sekali kunut, sekali enggak itu. Ada mazhab yang keempat. Mazhabnya Imam Ibnu Qayyim. Mazhabnya Imam Ibnu Qayyim ini agak lunak dia. Dia mengatakan siapa yang mau kunut silakan, siapa yang mau tinggalkan silakan. Boleh Itu mazhabnya Imam Ibnu Qayyim. Nah, ya, ini Imam Ibnu Qayyim sebetulnya secara mazhab dia mengikuti mazhab Hambali. Dan dia murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu Hambali 24 karat. Ya. Nah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi itu juga mazhabnya mazhab Hambali. 24 karat. Mazhabnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan itu rata-rata ulama Saudi rata-rata Hambali secara dasar ya. Artinya sebetulnya kalau belajar fikih itu memang mau tak mau kita harus memulai dari fikih mazhab. Nanti setelah itu baru benar-benar bercabang. Kita itu langsung campuran. Akhirnya kita nggak ngerti mazhab siapa ini. Ini mazhab siapa? Mazhab siapa? Salafi ini nggak bermazhab karena campur-campur. Iya. Gimana itu? Itu salah kalau ada orang Salafi tidak bermazhab. Karena nggak mungkin dia mendatangkan pendapat di luar dari 4 mazhab. Jadi hampir semua masalah itu sudah dibahas oleh 4-5 mazhab. Hampir semua masalah. Kita nggak fanatik gitu ya, Ustaz. Jadi kalau kita bilang saya nggak di dalam 4 itu, terus buatlah pendapat yang kelima. Emang Salafi itu pendapatnya kelima. Nggak ada yang sesuai dengan 4 mazhab. Kalau sesuai berarti nggak boleh dong mengatakan ini produk saya. Padahal dia sebelumnya sudah ada produknya kan. Nggak boleh kita mengatakan begitu. Berarti mau tak mau dalam masalah ini saya mazhab Hambali. Dalam masalah ini saya Maliki. Dalam masalah ini saya Syafi'i. Itu karena imam mazhab semuanya mengatakan jangan kalian taklid padaku. Ya, kalau kalian menemukan suatu hari nanti pendapatku berbeda dengan hadis, buat pendapatku, ambil hadis. Berarti patokan kita bukan pendapat. Patokan kita ada dalil yang dipakai. Kalau sekiranya kita mengatakan mazhab Syafi'i itu semuanya betul, berarti kita bilang Imam Syafi'i maksum, tidak ada salahnya, ya kan? Apakah mungkin tidak ada salahnya Imam Syafi'i? Tidak mungkin. Kemudian kita mengatakan Hambali salah semuanya, tidak ada betul, ya kan? Kan nanti resikonya begitu. Saya mau mazhab Syafi'i saja, karena mazhab Syafi'i saja yang betul. Mazhab yang lain salah semua, berarti tidak ada benarnya dia. Terus berat kan gitu kan? Nah, maka jalan yang tengah yang kita bisa ambil, kumpulkan 4 pendapat itu, kemudian kita lihat mana di situ mungkin mazhab Syafi'i hadisnya dipakai lemah kan? Ini hadisnya dipakai oleh Maliki sahih. Ada kemungkinan begitu, atau bisa saja fatwa itu berubah. Kalau fatwa itu bisa berubah-ubah, ya tergantung tempat dan waktunya, zamannya. Ya, zaman dulu ya boleh, sama sekarang tak boleh. Bisa saja begitu. Itu kalau fatwa. Nah, sama juga dikatakan Muhammadiyah itu enggak bermazhab. Dia punya mazhab sendiri, namanya mazhab Tajji. Ternyata mazhab Tajji itu hasil dari saringan
Mazhab itu Oh, empat mazhab mazhab. juga. Berarti bermazhab juga kan gitu. Cuma tidak fanatik mazhab itu. Kalau NU dia pilih satu mazhab Syafi'i saja, nggak bisa yang lain. Jadi dia mengatakan untuk ibadah kita bermazhab Syafi'i. Kalau akidah Asy'ari kan begitu ya, Asy'ari Maturidi gitu. Asy'ari Maturidi. Kalau akhlak kita tasawufnya Imam Al-Ghazali. Kita Tazkiyatun Nafsnya Imam Al-Ghazali. Jadi mereka sudah patenkan itu. Kalau nggak begitu nggak ilmu. Ilmu garis bengkok apa garis lurus gitu kan. Nah, sepertinya bab ini sebetulnya agak ribet juga, dipanjang juga ini bab ini bagaimana tata cara sujud sahwi, walaupun kesimpulannya mazhab Syafi'i itu sebelum kalau mazhab Hanafi setelah salam, kalau Maliki kalau kurang sebelum salam, kalau lebih setelah salam. Kalau mazhab Hambali 2 sebelum salam, selebihnya setelah salam. 2 itu kalau meninggalkan tasyahud awal ya, atau meninggalkan wajib-wajib lah. Ya, kan sebagai penutup. Kalau sempurna maka semuanya setelah salam. Nah, mungkin sampai di situ. Ada pertanyaan lagi? Cukup pertanyaannya ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.